Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengisian kartu stok di apotek. Kelompok ini yang beranggotakan Ana Fitriana, Rizka Mutia, Anissa Yunitia, saya sendiri, Aika Nia, Fitrianingsih, Desi Sari Tilawati, dan Lisda Apriani. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor keluar dan masuknya atau mutasi sediaan farmasi di apotek. Pencatatan dapat dilakukan dalam bentuk digital atau manual. Pencatatan dalam bentuk manual biasanya menggunakan kartu stok. Fungsi kartu stok sediaan farmasi mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran sediaan farmasi termasuk kondisi fisik, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa sediaan farmasi. Satu kartu stok hanya digunakan untuk mencatat mutasi satu jenis sediaan farmasi, dan data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan dan rencana kebutuhan sediaan farmasi periode berikutnya. Definisi kartu stok. Kartu stok adalah kartu yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan obat serta perbekalan farmasi. Kartu stok adalah pencatatan pergerakan transaksi keluar masuk satu item yang mengidentifikasi tipe transaksi, atau masuk dari supplier, masuk dari retur outlet, keluar ke outlet, keluar disposal atau rusak, keluar untuk pemakaian tertentu, dan lain-lain. Lengkap dengan jam transaksi, jumlah barang, keterangan tujuan atau asal barang. Definisi kartu stok apotek menjadi barang yang wajib ada karena sebagai pengendali persediaan obat yang dimiliki. Kartu ini harus selalu diupdate secara berkala setiap dan pergerakan obat, agar lebih memahami peran penting kartu stok di apotek. Fungsi kartu stok. 1. Catatan mutasi obat. Fungsi utama kartu stok adalah pencatatan mutasi obat mulai dari penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, dan kadaluarsa. Catatan mutasi satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana yang sama harus dicantumkan dalam satu kartu stok. Jika ada banyak catatan mutasi berbagai jenis obat, maka harus membuat banyak kartu stok. Kedua, penyusunan laporan. Data yang terdapat pada kartu stok akan digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan dan distribusi obat, serta pembandingan keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanan. Pembuatan kartu stok apotek harus dilakukan setiap hari karena mutasi obat juga terjadi setiap hari ketika ada pembeli maupun penjual. Mengapa demikian? Sudah pasti karena kartu stok berfungsi untuk mengetahui jumlah dan jenis obat yang masih dimiliki oleh apotek. Jadi setiap ada pembeli dalam jumlah yang sedikit pun harus dilakukan pencatatan dan perhitungan pada stok yang dimiliki. Ketiga, mengetahui pergerakan obat. Tak hanya ketika melakukan penjualan, penambahan jumlah obat yang harus dimasukkan pada kartu stok apotek. Kartu ini di akhir bulan akan menjadi data untuk mengetahui penjualan dan pembelian yang dilakukan. Dengan begitu, bisa mengetahui mana obat yang pergerakannya cepat dan lambat. Prosedur pengisian kartu stok. Pertama, siapkan kartu stok oleh petugas gudang farmasi. Kedua, catat tanggal penerimaan obat pada kolom tanggal. Ketiga, catat asal penerima obat atau tujuan pengeluaran obat pada kolom selanjutnya. Prosedur pengisian kartu stok. 4. Catat jumlah yang diterima pada kolom masuk dan jumlah yang dikeluarkan pada kolom keluar. 5. Hitung dan mencatat sisa obat setelah terjadi penerimaan atau pengeluaran obat pada kolom sisa. Cara membuat kartu stok apotek. Kartu stok apotek diletakkan di samping bersama obat tersebut. 1. Pada selembar kertas, tuliskan judul kartu stok di bagian tengah. 2. Diikuti dengan nama obat, kemasan, isi kemasan, jumlah satuan, dan lokasi penyimpanan. 3. Kemudian cantumkan juga harga obat per kemasannya.
4. Jika sudah, buatlah kolom yang berisikan tanggal penerimaan atau pengeluaran, nomor dokumen pengeluaran atau penerimaan, asal obat dan kepada siapa obat ditujukan, nomor batch atau nomor lot, tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan dan pengeluaran sisa stok yang ada di gudang penyimpanan, serta para petugas yang membuat laporan kartu stok tersebut. Pencatatan stok obat. Pencatatan dan kartu stok. Fungsi yang pertama, kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat, penerimaan pengeluaran, hilang rusak atau kadaluarsa. 2. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis obat yang berasal dari satu sumber dana. 3. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat satu kejadian mutasi obat. 4. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan distribusi, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya. Kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan obat bersangkutan. 2. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari. 3. Setiap terjadi mutasi obat, penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa langsung dicatat di dalam kartu stok. 4. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Informasi yang didapat. 1. Jumlah obat yang tersedia atau sisa stok. 2. Jumlah obat yang diterima. 3. Jumlah obat yang keluar. 4. Jumlah obat yang hilang atau rusak atau daluarsa. 5. Jangka waktu kekosongan obat. Manfaat informasi yang didapat. 1. Untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan obat. 2. Perencanaan pengadaan dan penggunaan. 3. Pengendalian persediaan. Obat-obat disusun menurut ketentuan-ketentuan berikut. 1. Obat dalam jumlah besar atau bulk disimpan di atas palet atau ganjal kayu secara rapi, teratur dengan memperhatikan tanda-tanda khusus. Tidak boleh terbalik, berat, bulat, segitiga, dan lain-lain. 2. Penyimpanan antara kelompok atau jenis satu dengan yang lain harus jelas sehingga memudahkan pengeluaran dan perhitungan. 3. Penyimpanan bersusun dapat dilaksanakan dengan adanya forklift untuk obat-obat yang berat. 4. Obat-obat dalam jumlah kecil dan mahal harganya disimpan dalam lemari terkunci dipegang oleh petugas penyimpanan. 5. Satu jenis obat disimpan dalam satu lokasi atau rak, lemari, dan lain-lain. 6. Obat dan alat kesehatan yang mempunyai sifat khusus disimpan dalam tempat khusus. 7. Obat-obat disimpan menurut sistem FIFO atau first in first out. 8. Kartu stok memuat nama obat, satuan, asal atau sumber, dan diletakkan bersama obat pada lokasi penyimpanan. 8. Bagian judul pada kartu stok diisi dengan nama obat, kemasan, isi kemasan. Kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut. 1. Tanggal penerimaan atau pengeluaran. 2. Nomor dokumen penerimaan atau pengeluaran. 3. Sumber asal obat atau kepada siapa obat dikirim. 4. Nomor batch atau nomor lot. 5. Tanggal kadaluarsa. 6. Jumlah penerimaan. 7. Jumlah pengeluaran. 8. Sisa stok. 9. Para petugas yang mengerjakan. Catatan. Pada akhir bulan, sedapat mungkin kartu stok ditutup, sekaligus untuk memeriksa kesesuaian antara catatan dengan keadaan fisik. Untuk melakukan hal ini, maka pada setiap akhir bulan diberi tanda atau garis dengan warna yang berbeda dengan yang biasa digunakan, misalnya warna merah. Berikut adalah contoh kartu stok. Bisa kita lihat di sini ada nama barang, kemasan, isi kemasan, satuan, harga per kemasan, dan lokasi raknya. Di kolomnya bisa diisi mulai dari tanggal, dokumen, dari atau kepada, nomor batch atau lot, kadaluarsa, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, dan biasanya di paraf juga. Berikut adalah contoh kartu stok obat yang sudah ada gambarannya ya. Pengisian kartu stok di puskesmas.
Pengertian pengisian kartu stok obat adalah suatu kegiatan pencatatan mutasi obat, baik penerimaan atau pengeluaran, sehingga dapat memberikan informasi persediaan jumlah obat untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Tujuan untuk mengetahui mutasi obat adalah penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan persediaan, dan sebagai alat banding kesesuaian jumlah fisik obat. Prosedur penerimaan obat yang telah diperiksa, kesesuaiannya dengan SPBM, mencatat tanggal penerimaan, mencatat nomor SPBM, mencatat asal obat, mencatat jumlah penerimaan obat berdasarkan satuan terkecil, menjumlahkan dengan sisa stok obat sebelumnya, mencatat sumber dana obat, mencatat bulan kadaluarsa jika ada obat disimpan. Pengeluaran obat SBBK untuk subunit pelayanan obat, mencatat tanggal pengeluaran, mencatat nomor SBBK, mencatat nama subunit pelayanan obat, mencatat jumlah pengeluaran obat, mengurangkan dari sisa stok obat sebelumnya, mencatat sumber dana di SBBK, menyerahkan kepada penanggung jawab subunit pelayanan obat. Contoh kartu stok di puskesmas. Ini adalah contoh kartu stok gudang. Bisa dilihat di slide ini contohnya. Di sini ada nama obat atau barang, satuan kemasan, nomor kode, spesifikasi, sumber, lokasi penyimpanan. Jadi dari tanggal, nomor dokumen dari atau kepada, jumlah masuk atau keluar, nomor batch, tanggal kadaluarsa, sisa, paraf, keterangan. Di sini juga ada contoh kartu stok, jenis obat, kemasan, isi kemasan, satuan. Biasanya kartu stok seperti ini itu adanya di unit. Jenis obat, kemasan, isi kemasan, satuan. Terdiri dari tanggal, dokumen, dari atau kepada, nomor batch, kadaluarsa, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, paraf. Pengisian kartu stok di rumah sakit. Penulisan kartu stok adalah kartu yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan obat serta perbekalan farmasi. Tujuan sebagai pedoman kerja bagi petugas. Prosedur ini dilakukan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Nomor 176 tentang pelayanan instalasi farmasi. Prosedur: siapkan kartu stok oleh petugas gudang farmasi. Catat jumlah yang diterima pada kolom masuk dan jumlah yang dikeluarkan pada kolom keluar. Catat tanggal penerimaan obat pada kolom tanggal. Hitung dan mencatat sisa obat setelah terjadi penerimaan atau pengeluaran obat pada kolom sisa. Dan yang terakhir, catat asal penerimaan obat atau tujuan pengeluaran obat pada kolom selanjutnya. Contoh kartu stok obat di unit terkait, gudang farmasi, dan instalasi farmasi rumah sakit. Lalu ini contoh kartu stok rumah sakit. Selanjutnya mari kita lihat simulasi pengisian kartu stok di rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.